Takambang jadi guru. Kebiasaan berguru pada alam menjadi asal-usul lahirnya saluang di Minangkabau. Pada zaman dahulu, masyarakat Minangkabau ketika akan memasak, mereka menghidupkan api di tungku dengan cara meniup talang atau bambu berukuran kecil. Ketika ditiup, bambu tersebut mengeluarkan bunyi yang unik. Bunyi ini pun pada akhirnya dikreasikan dalam bentuk alat musik tiup. Dari sanalah dasar penciptaan instrumen musik tiup tradisional Minangkabau yang dinamakan dengan saluang. Dari zaman ke zaman, saluang mengalami perkembangan hingga ditemukan saluang dendang yang dipadukan dengan tradisi bagurau. Bagurau saluang dendang di Minangkabau merupakan salah satu bentuk pertunjukan tradisi yang melibatkan partisipasi penonton dalam pertunjukannya. Bagurau awalnya sebagai bentuk aktivitas kelompok masyarakat sehari-hari pada tempat-tempat tertentu, diintegritasikan ke dalam pertunjukan saluang dendang. Konsep bagurau tersebut akhirnya mentradisi sebagai salah satu kesenian tradisi Minangkabau yang disebut bagurau saluang dendang. Seni tradisi ini diyakini telah digunakan sejak zaman Kerajaan Minangkabau yang mencapai puncak kejayaannya sejak abad 13. Belum ada literatur yang mengungkapkan kapan pastinya saluang resmi digunakan sebagai alat musik Minang. Namun, satu yang pasti, seni yang usianya berabad-abad ini masih menjadi bagian penting dalam perjalanan masyarakat Minangkabau. Seolah saluang menemani peradaban Minang untuk terus tumbuh, maju, dan berkembang. Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, kami kembali hadir dari RRI Bukit Tinggi menemani ruang dengar Anda dalam program Obrolan Budaya. Kali ini saya Darwita Roza akan menemani hingga 60 menit ke depan, dan tentunya seperti yang kita ketahui, Sumatera Barat khususnya Minangkabau mempunyai kaya akan seni tradisi, baik itu musik, tari, dan salah satunya adalah saluang dendang. Kali ini kita akan berbincang bersama narasumber yang telah hadir bersama kami. Ada Bapak Ketua Dewas LPP RRI Anwar Mujahid Adi Trisnanto. Assalamualaikum Pak. Iya, selanjutnya juga ada Bapak dosen pasca sarjana seni karawitan ISI Padang Panjang sebagai budayawan Profesor Dr. Andar Indra Sastra, SSN MHum. Ya, selanjutnya juga ada dosen pasca sarjana seni karawitan ISI Padang Panjang sebagai budayawan Minangkabau, ada Dr. Asril SS Karawitan MHum. Betul, Pak? Iya. Sehat, Pak? Sehat, alhamdulillah. Baik, pendengar, kita akan lebih mengetahui sebenarnya untuk saluang dendang ini, bagaimana cikal bakal tumbuh kesenian saluang dendang di masyarakat Minangkabau. Mungkin Pak Andar bisa menjawab hal ini, Pak. Silakan, Pak. Terima kasih para pemirsa di rumah. Masalah hadirnya seni dalam kehidupan masyarakat, atau kita berbicara seni dan masyarakat, tentu ada kaitannya. Jadi tentu kehadiran sebuah seni termasuk saluang itu dalam kehidupan masyarakat tentu sudah lama. Dalam kajian sejarah di Minangkabau itu terkait dengan berakhirnya kekuasaan Adityawarman di Minangkabau, di Kerajaan Pagaruyuang, lebih kurang tahun 1371. Setelah itu ada dua petinggi dari Kerajaan Minangkabau yang bergelar Patih dan Temanggung. Ya, ini tentu relevansinya dengan Kerajaan Majapahit, Pak Anwar. Begitulah sejarah Minangkabau awal. Jadi setelah berakhirnya kekuasaan Adityawarman di Minangkabau, sejarah Minangkabau memasuki wilayah tradisi lisan.
Ya, muncullah bagaimana cerita atau tambo, ya. Tapi menyangkut masalah sejarah kehadiran seni dalam masyarakat Minangkabau itu juga tidak terlepas dari kedua tokoh yang memperebutkan sistem kekuasaan dan pembahagian nagari di Minangkabau oleh kedua tokoh tadi, yang kemudian oleh masyarakat Minangkabau dikasih gelar, satu yang bernama Datuk Perpatih, yang kedua Datuk Ketumanggungan. Kedua datuk itu tentu berkaitan berisan dengan gelar petinggi kerajaan Pagaruyung tadi, Patih dan Temanggung itu, dan kemudian menjadi legenda menentukan sistem arah dari sistem pemerintahan di Minangkabau. Yang satu lebih berorientasi kepada kerajaan Katumanggungan, dengan kemudian disebut dengan Laras Katumanggungan. Kemudian yang kedua lebih merakyat, yaitu Perpatih yang Sabatang. Jadi masyarakat Minangkabau secara struktural dibedakan oleh kedua pengaruh itu dalam sistem kerajaan, sistem politik hukum di Minangkabau. Jadi inilah yang barangkali nanti yang akan merepresentasikan kehidupan dan nilai-nilai yang ada dalam pertunjukan Saluang dalam Bagurau. Jadi kalau kita lihat Bagurau Saluang itu lebih merakyat. Lebih merakyat itu dalam istilah duduk samo rendah, tagak samo tinggi. Tidak ada perbedaan walaupun dia camat, walaupun dia wali nagari, tapi kalau masuk dalam arena pergurauan hak estetiknya sama. Ya. Nah, tidak bisa karena ini wali nagari dia harus mendapatkan prioritas, tidak. Tapi disitulah tercermin nilai-nilai demokratisasi yang digagas oleh Perpatih yang Sebatang itu adalah demokrasi duduk sama rendah, tagak sama tinggi. Jadi kalau duduk itu sama rendah, berdiri sama tinggi. Nilai-nilai itu tercermin dalam pertunjukan Saluang. Ya. Tercerminnya itu di dalam pertunjukan itu tidak ada hak istimewa. Ya, mereka punya hak estetik yang sama untuk menyampaikan kehendak dan pendapatnya. Nah, jadi terus kapan itu terjadi? Ya, bagaimanapun dengan adanya kerajaan Pagaruyung tentu ada masyarakat yang dipimpin. Nah, setelah kerajaan itu nanti berakhir, terpecahlah masyarakat Minangkabau ke dalam dua sistem tadi. Sampai sekarang. Dan itu kita bisa masih membedakan baik itu dari arsitektur rumah adat maupun dari sistem pemerintahan maupun dari sebutan-sebutan anak kemanakan itu. Nah, barangkali itu titik gambaran yang terjadi dalam bagaimana hadirnya sebuah seni dalam kehidupan masyarakat. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini saya selanjutnya mau ke Pak Asril nih. Pak Asril, tadi kan sudah dijelaskan sama Bapak Andar. Ini bisa dilihat bahwasanya ada kesenian Saluang klasik yang sudah lama dari zaman Pagaruyung dan sekarang ini namanya Saluang Dendang. Berarti sudah mengikuti perkembangan zaman sepertinya ini, Pak. Ini apa bedanya nih, Pak? Kira-kira. Silakan, Pak. Baik, untuk Saluang Dendang memang ucapan dalam masyarakat ada yang menyebut Bagurau, ada yang Saluang, ada yang menyebutnya Saluang Dendang. Ini ucapan-ucapan atau sebutan-sebutan yang berkembang di masyarakat. Tapi pengertiannya sama. Kita lihat memang perjalanan awal dari Saluang Dendang atau Bagurau Saluang Dendang itu disebut kemudian Saluang klasik atau seniman-seniman tradisionalnya menyebut klasik. Mereka menyebutnya klasik. Maksudnya klasik yang artinya yang lama. Itu hanya pertunjukannya terdiri dari satu orang peniup saluang dengan satu instrumen saluang. Kemudian pendendang 2 sampai 3 bisa 4. Oh ya. Kalau semalam kita kan hanya 2, tapi biasanya bisa sampai 4. Bisa laki-laki kalau ada pendendang laki-laki, tapi sekarang memang didominasi oleh perempuan. Kemudian satu orang janang yang mengatur pertunjukannya. Dan ini dilakukan dalam kurun waktu yang cukup lama. Nah, ketika pertunjukan pada masa klasik yang disebut Saluang klasik ini tetap mekanismenya sama. Artinya pertunjukan tetap ada penontonnya, ada audien, ada interaktif antara pendendang dengan penonton. Pendendang melalui teks-teks pantun, lirik pantun yang disampaikan secara spontan, merayu dalam tanda petik penonton-penonton yang ada, yang disebut orang Pagurau dengan banyak kelompok-kelompok pula. Mereka punya geng-geng semacam itu ya, kelompok-kelompok dari berbagai nagari atau desa di Sumatera Barat. Dan itu dipancing terus. Bagaimana tujuannya adalah bagaimana bisa request atau meminta
lagu atau dendang. Kalau minta dendang syaratnya bayar. Nah, kan begitu. Nah, ini sudah menjadi tradisi sejak di klasik. Dan itu etikanya memang antara audien penonton dengan pendendang itu tetap berjarak jauh, tidak ada saling berdekatan atau menggait atau menarik, itu enggak bisa. Iya. Nanti pendendang memang duduk di tempat menduduknya, penonton akan datang ke janang untuk menyampaikan mau pesan lagu apa melalui secari kertas. Nah, ini berlangsung. Tetapi kemudian pada akhir 90-an itu muncul satu perubahan dari salon dendang. Ada upaya dari seniman-seniman salon dendang di daerah Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, mengimbuhkan gendang. Gendang itu dua muka, seperti tipa. Mereka menyebutnya gandang duo, di dua muka, tapi di bawahnya tidak ada. Kemudian memainkan ritme tabla dangdut. Jadi dendang dimainkan oleh pendendang dan pensaluang, kemudian diiringi dengan ritme dangdut. Iya, baik. Ini berlangsung terutama pada dendang-dendang yang bertempo bersifat gembira. Lalu muncul nama oleh seniman salon dendang itu sendiri, salon dangdut. Lahirlah salon dangdut di 2000-an atau akhir 90-an. Ke 2000-an. Itu berkembang hampir selama 10 tahunan. Baik. 10 tahunan. Itu dari Pariaman masuk ke daerah utama Minangkabau. Pusat pertumbuhan dan perkembangan utamanya itu adalah di Luhak Nantigo, seperti Padang Panjang, Bukit Tinggi, Payakumbuh, Maplokota, dan Tanah Datar, Batu Sangkar dan sekitarnya. Berarti ini berkembang di 3 luhak ini ya Pak itu ya? yang utama. Dari Pariaman naik dia ke pusat pertumbuhan salon klasik. Baik. Sepertinya ini sangat menarik, tapi kita akan rehat dulu sejenak setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. La la ya risa anjang ana arang azang wai tambangan lalai kan huang Cupa panua gantang balan juang demak kecupa anak tigo luar lain tapakai di Minang kabawah lain ragu dan lah dinyo halai tu anak Josimpu salam di anjuang demak rilajo maaf kami minta layu kuajo jangko kota lampau halai ragu dan lah dinyo halai tu anak
Kalilawa di sungai rimbang dema anak ruso matiba dabiya halai tuana matiba dabiya halai ragu den dinyo halai o tuana nan ko gawa minta di timbang ama badoso ampunan labiya halai tuana ampunan labiya halai ragu den dinyo halai o tuana Baringin dipakan naka inema di lamana kantuana gari alai tuana kantuana gari alai ragu dan la dinyo halai hotuana hai de yakin samo bania indema dape bagui rau malam kini alai lalai malam kini halai ragu dan la dinyo halai hotuana Sambil menunggu kartu dari sana, kita gelek dulu ke arah lamo gak sedang busurang ya. Dan di luar silakan merepek dalam. Kita suah bergurau semalam kini. Ramilah pasarang payo kumbuah, rami di anak rang padang panjang, hati dan usah di parusuah. Bok bagurau nak nyoilang. Kita lenongkan kan, arah lamo gak sedang busurang. Kalamba kabui asok dama tuan taro togo hai Japan itu halalai hai la Japan itu di mala di maju sabik lagu na takana tuan harago kitu lai basiwo halalai lai basiwo di mala di maju denai talang tababi tuan talang bapu cuane da oe nan kalai neda nan kalai di manyo dek kami sayang tabaru tuan sayang batambah neda oe nan kalai neda nan kalai di manyo depa andara danga malam aku apa asrilahi kamari ranca pulo bakaco mato asabantu doktor adena pandangi di mala di manyo nanakan duangai andarnya Pak Aslai di buku kini ansuala lagu di kanda kenapa batigo bakaco mato malam kini lalai baraka terang apa mandangan lalai di malah di manyo nanakan duang dari Singalang dua lagi terdaki aro lamo lamir yang sebentar kolintau basiang kita kolaborasi musik dulu antara tradisional dan modern ya gabung manaro oyak kapua gitu aja dulu ya kita daki balik Singalang oyak kapua ya dek jauh imbuan kini salam dusana ambo yang di Lubu Aluang sedang mandanga di Pariaman Bait 7 di Lubu Basuang salam teraga ya
baik tujuan di maninjau, salam teraga dusana di Palembayan ndak ketinggalan, baik di Payakumbuh, sarato dusana nan di Bunia di Suliki di Limbanang, salam teraga mandanga radio RRI semalam kini ya. Kita bagro saluang on air semalam nangko, on air kan ya, on air ya. Agi maki ya, kita lagi balik Singgalang ya, Singgalang Oyak Kapua. Bidua kete di lamun nomba oya nyinyo dahulu di boangin mangkoka tapi kasih dahan sampai juang pandai panapa asril manimba manemba inna ajapi luru tanai sabar larang kayati imana di dado di guncangnya oi ba minta ka oya kapua biala kami na badendang bagura wato sama lampo oi ragu dan dinyo nambe wabana la siriadi kapua kalau hingga sada jo pinang indah kami mungkin saja rano oi ragu dan dinyo Ya, baik, masih bersama kami dalam obrolan budaya dari RRI Bukit Tinggi. Kami masih membahas saluang dendang. Dan selanjutnya tadi kita sudah membahas tentang apa itu saluang dendang dan sejarahnya, dan juga mungkin teknikal di lapangannya seperti apa. Tapi ini saya mau ke Bapak Ketua Dewas dulu, Pak Anwar. Izin Pak, ini bagaimana nih Mbak dalam melihat tradisi saluang dendang merujuk pada Perpres nomor 114 tahun 2022 tentang strategi kebudayaan, Pak. Silakan, Pak. Ya, kita baru aja Pak Presiden kita mengeluarkan Perpres 114 tahun 2022 tentang strategi kebudayaan. Menurut hemat saya ini suatu hal yang unik karena Pak Presiden Jokowi itu lebih dikenal sebagai orang yang mendorong pembangunan infrastruktur fisik katakanlah begitu ya. Tapi ketika Perpres ini keluar, saya terperangah ternyata Pak Presiden kita itu punya pikiran yang demikian pikiran dan perhatian yang demikian besar terhadap kebudayaan, perkembangan kebudayaan. Nah, yang lebih menarik lagi strategi Perpres tentang strategi kebudayaan itu disusun bukan main-main gitu ya, tetapi benar-benar berdasarkan data yang dikumpulkan, kemudian dibandingkan dari tahun ke tahun, kemudian akhirnya ditentukan langkah-langkah strategis yang seharusnya dilakukan. Saya sangat berharap bahwa dalam hal seperti itu RRI bisa mengambil peran yang positif sehingga Perpres itu tidak berhenti hanya pada strategi yang tertulis, tapi benar-benar bisa dilaksanakan dan kemudian mempengaruhi perkembangan budaya nasional kita. Kira-kira seperti itu. Dalam kaitan saluang misalnya,
di Perpres itu di salah satu lampiran dikemukakan beberapa data. Coba kita bayangkan, Indonesia itu punya 6.761 tradisi lisan, 6.313 manuskrip, 7.590 adat istiadat, 5.686 ritus, 9.678 pengetahuan tradisional, Iya. 7.349 teknologi tradisional, 7.590 seni, 3.490 bahasa, 5.875 permainan rakyat, 2.223 olahraga tradisional. Coba kita bayangkan, demikian kayanya budaya kita ini, sehingga memang menjadi kewajiban semua pihak, semua stakeholder, para pemangku kepentingan, bukan cuman pelaku seni, akademisi, kemudian juga media, tapi juga termasuk pemerintah daerah, masyarakat umum, itu seyogianya bersama-sama mencoba untuk melestarikan dan mengembangkan budaya nasional kita. Tujuannya apa? Supaya budaya ini memberikan, pada akhirnya nanti akan memberikan imbal balik, katakanlah begitu, berupa kesejahteraan masyarakat. Tidak hanya secara material tapi juga secara spiritual, katakanlah begitu. Kita tahu bahwa negara atau bangsa yang punya budaya yang kuat itu pada umumnya akan berjaya. Saya kira seperti itu. Baik. Lalu bagaimana Pak? Apakah kesenian Bagurau Saluang Dendang ini termasuk dalam tradisi lisan yang merujuk pada objek kemajuan kebudayaan di Indonesia? Ya, Bapak pasti. bilang tadi. Itu salah satu kekayaan kita. Coba kita bayangkan, hanya dengan satu aset budaya, seni budaya yang semalam kita tonton, bisa menarik seperti itu. Sebagai orang yang baru pertama kali menonton, saya makin larut, makin merasakan, oh ini suatu apa namanya, seni budaya rakyat yang benar-benar apa namanya, tadi dikemukakan oleh Pak Profesor tentang demokratisasi, apa namanya, mengkritik tapi tidak apa namanya, menyinggung gitu ya Pak? Iya, tidak menyinggung, mungkin sih tersinggung. Iya, tapi dengan mengkritik cara tapi yang dengan halus cara yang gitu ya, Pak? lembut, Iya. katakanlah seperti itu. Ini kan jadi kita bisa melihat begini. Kalau semalam kita itu cuman mendapatkan sebenarnya tampilan luar dari sebuah bentuk seni tradisi. Tapi sebenarnya kalau kita dengar penjelasan Prof, kemudian Dokter, kita lalu bisa memahami, oh ternyata sebenarnya di balik itu ada filosofi seperti ini, dan sebagainya. Local wisdom, kearifan lokal, itu yang harus ditangkap dan disebarluaskan. Kita tidak boleh berhenti hanya pada pertunjukan seperti semalam itu, tapi harus dilengkapi dengan ada apa sih di balik itu. Kalau enggak, ntar orang cuma lihat permukaannya aja, enggak bisa menangkap ruhnya, katakanlah begitu. Dan itu akan menjadi kerugian yang enggak ada nilainya, enggak akan tergantikan oleh siapapun dari generasi ke generasi yang akan datang. Baik. Sementara setiap budaya itu punya nilai yang harus Pasti. dilestarikan dan dimaknai gitu Ya, ya Pak. pasti. Ya. Nah, value itu yang harus dihidup-hidupkan. Bukan cuman performanya, tapi hakikatnya apa sih, itu yang harus kita tangkap. Baik. Astrid, sekaitan dengan budaya Saluang Dendang ini kan sudah menyentuh kehidupan masyarakat ya, terutama tadi ada konflik ya yang disebutkan oleh Pak Andar. Ini dari kacamata Bapak, peran kesenian Minangkabau ini khususnya Saluang Dendang itu seperti apa Pak di tengah kehidupan masyarakat, baik dari sosial maupun ekonomi? Baik, kita mulai dari kata baguraunya dulu. Kan setiap pertunjukan Saluang Dendang itu selalu disebut bagurau atau bagurau Saluang Dendang. Bagurau dalam artian memang
seperti bersenda gurau ya. Iya. Nah, kita lihat interaksi-interaksi yang dibangun oleh pendendang dengan audiennya, itu bagaimana si pendendang itu menyampaikan melalui kata-kata segombal mungkin dalam tanda petik, bagaimana merayu para audiennya untuk bisa menyumbang dan lain. Semua yang diungkapkan bisa dalam mengajak untuk berpacaran, mengajak untuk menikah dan lain-lain, mengajak ya pokoknya siapapun dia akan rayu seperti itu. Itu semua gurauan saja, tidak boleh masuk hati gitu. Tapi artinya ini trik-trik yang mereka lakukan, dan si audien kadang-kadang bagi yang mereka yang sudah terbiasa sudah sangat paham, sudah mengerti. Semua habis dalam pertunjukan saja, selesai. Tapi bagi yang tidak tahu, tidak sedikit juga yang tersangkut oleh pancingan kata-kata dari si pendendang itu. Berarti ada kejadian kayak gitu? Ada kejadian. Artinya pendendang ya seperti lempar pancing aja. Kalau dimakan ikan ya saya tarik, kalau enggak ya enggak. Gitu. Artinya apa? Ada juga pendendang-pendendang itu kemudian ada menikah dengan audiennya. Nah, tapi sebenarnya tujuan utamanya bukan itu. Tapi mereka ini bagurau. Bagurau itu ya semua ungkapan-ungkapan, rayuan-rayuan yang disampaikan melalui kata-kata untuk menarik. Artinya tujuan mereka adalah bagaimana pertunjukan bisa menjadi lebih dinamis, menjadi lebih menarik, dan uang bisa terkumpul. Nah, ini salah satu hal yang mereka lakukan. Nah, kemudian di perkembangan berikutnya menjadi sedikit agak lebih lebih berani dalam tanda petik. Kalau dalam salon klasik itu saya katakan tadi, antara pendendang dengan audien itu tidak pernah bisa selama pertunjukan berjabat tangan atau mengajak ke depan tuh enggak. Ketika setelah jadi masuknya salon dangdut itu saya menyaksikan sendiri, audien ini sudah berani meminta pendendang membawakan dendang, tetapi pendendang maju ke depan menari sama dia. Ini sebuah perkembangan yang berani menari gitu. Cukup luar biasa ya. Luar biasa. Biasanya tidak pernah, etikanya tidak pernah. Kalau kita umpamanya performer di sini, artinya pendendang depan salon, bapak kita audien di depan, ya cukup menyampaikanlah requestnya minta dendang. Tapi begitu sang dangdut, karena dendang lagu-lagu bahkan termasuk lagu dangdut pun dimainkan, dinyanyikan, beat-beat yang kan sangat sangat menarik untuk menari gitu, menarik ya, untuk ya? menari, untuk kita bergoyang berjoget, sehingga ada yang audien minta ke depan menari. Dan itu saya sempat tahun 2000-an awal memvideokan itu. Nah, kemudian 10 tahun berikutnya ya terus hanya 10 tahun lah. Setelah itu berkembang menjadi salon oyak pakai organ. Baik. Pakai organ. Nah, jadi ini ya cenderung artinya hiburannya lebih tinggi seperti semalam kita saksikan. Karena pertunjukan sudah dibungkus dengan beat melalui program yang ada di dalam keyboard. Baik. Nah, ini cukup berkembang sepertinya nih Pak ya. Berkembang. Dan sangat berkembang sekali, tapi sebelum itu kita melanjutkannya, kita akan rehat dulu sejenak. Tetap bersama kami dalam obrolan budaya. Tahukah kamu, ternyata surat suara dalam pemilu mulai digunakan sejak zaman Yunani kuno. Pada masa tersebut, masyarakat menggunakan potongan tembikar sebagai surat suara. Nama kandidat pilihan ditulis pada potongan tembikar itu. Kemudian, surat suara yang benar-benar terbuat dari kertas pertama kali digunakan pada tahun 139 sebelum Masehi di Roma, namun sempat terputus. Pada tahun 920 Masehi, masyarakat India kuno di Tamil Nadu menggunakan daun palem sebagai surat suara dalam pemilihan majelis desa. Caranya, nama kandidat ditulis pada daun palem, kemudian dimasukkan dalam pot lumpur untuk dihitung. Surat suara kertas kemudian digunakan kembali di negara bagian Victoria, Australia pada tahun 1857. Surat suara ini berisi daftar semua kandidat. New York adalah negara bagian Amerika Serikat pertama yang mengadopsi jenis surat suara tersebut.
Secara bertahap, surat suara ini kemudian diganti dengan tiket yang dicetak oleh partai untuk menunjukkan kandidatnya. Selanjutnya, surat suara makin berkembang dan diadopsi di hampir semua negara. Ya, sahabat budaya masih bersama kami dalam program Obrolan Budaya. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan perbincangan yang sedikit tertunda tadi, pendengar, sama Pak Asril dulu. Tapi nanti saya mau ke Pak Andar ya, Pak Andar ya. Pak Asril, tadi ketika Bapak menyebutkan bahwasanya budaya ini sangat berkembang. Sampai tadi bisa disebutkan bahwasanya ada terlihat dua budaya yang mulai bergabung di sini ya Pak ya, sejak ada perkembangan saluang dendang, dangdut tadi. Nah, berbicara tentang uang nih Pak, bagaimana ini dalam atraksi kesenian saluang dendang ini kan sering diselingi dengan pemberian uang, atau kata lain itu orang menyebutnya sawer gitu ya Pak ya. Sebenarnya ini fungsinya seperti apa dalam konteks budaya Pak? Baik, sejemput yang tertinggal sedikit tadi ya, ketika di akhir 90-an, awal 2000 berkembang saluang dangdut, itu di daerah di luar perkembang utama tumbuh dan berkembang ya, di luar kawasan tumbuh dan berkembangnya saluang klasik. Itu daerah Pariaman, itu Lubuk Aluang, kemudian masuk saluang dangdut, kemudian menembus kawasan utama pertumbuhan perkembangan saluang klasik, dan itu beberapa daerah seperti ke Batu Sangkar dan lain-lain. Tapi tidak lama, hanya sekitar 10 tahunan lah ya, sampai 2010-an, karena sudah masuk saluang organ atau saluang oyak, bagoro oyak. Nah, ini menariknya kita lihat kaitannya ketika di klasik tetap seperti sawaran, ada uang, setiap pantun yang diminta, di request selalu ada bayaran iringan. Nah, ketika pada saluang dangdut juga hal seperti itu terjadi. Bedanya ketika pada saluang klasik ada waktu-waktu pertunjukan tertentu, misalnya setelah tengah malam, setelah jam 12-an sampai jam 4 pagi, biasanya pertunjukan penyajian saluang dendang itu lebih banyak dendang-dendang ratok, lamentasi, meratap, melankolik, yang sedih, dan penikmatnya itu kaum yang sudah kaum tua ya, bukan atau, generasi milenial lagi ya. Bukan milenial, 30-an ke atas tua. Dan tapi tingkat kedalaman menyampaikan teks, estetikanya seperti sampaikan Prof. Andar, kedalaman pesan, nilainya itu lebih hebat. Iya, tentu tapi kemudian saja tergerus ya. Kita maklumi saja perubahan budaya. Ketika masuk ke saluang dangdut, ke saluang bagoro oyak atau pakai organ, saluang organ, ada yang nyebutnya saluang organ. Kecenderungan pertunjukan itu, saluang dendang itu lebih kepada yang gembira-gembira saja. Yang ratok mulai tergerus, tidak hilang, tapi tergerus. Jadi biasanya setiap pertunjukan saluang klasik itu, misalnya saja, kita perkirakan saja, dendang-dendang ratok itu bisa disajikan mungkin sampai 50. Tapi ketika sudah ada saluang dangdut dan saluang organnya mungkin tinggal 10 atau 15 saja. Ada kecenderungan pada yang gembira saja. Karena beat, karena dangdut yang menarik untuk berjoget ya. Sementara yang ratok ya sedih, tidak bisa diiringi dengan beat apapun. Nah ini, dan sawaran justru karena masuknya di era milenial juga, anak-anak milenial, generasi milenial juga ikut menikmati saluang dendang dengan pakai organ, artinya saweran menjadi bertambah. Hanya saja kita tentu boleh sedih. Kenapa yang di tingkat dendang-dendang yang kualitasnya tinggi justru tergerus, dia mulai terpinggir, dan orang lebih cenderung memilih kepada yang instan atau yang mudah, yang enak dinikmati saja. Karena pada ratok itu
selain sulit menyanyikan, mendendangkannya, sulit juga mencari kata-kata, harus disampaikan dengan metafor, sindiran yang sangat halus. Tidak bisa, bedanya kalau di salon dendang, kalau memantuni seseorang, menyampaikan seorang secara langsung disebut pantun batilanjang. Batilanjang itu to the point aja. Seharusnya menggelinding sehalus mungkin. Tapi pada generasi muda hari ini lebih the suka point mereka gitu ya, to the Pak? point. Iya, Mereka baik. suka to the point. Iya. Tapi sawernya tetap jalan Ya, seperti mereka itu. butuh hiburan Ya, mungkin ya nah, Pak ya. butuh Karena hiburan. capek udah cari uang gitu ya, Iya, lelah gitu Iya, ya. betul. Mungkin bisa jadi seperti itu. Baik, Pak Andar, ini bagaimana Pak Bapak menanggapi bahwasanya Minang kan kita garis keturunannya matrilineal ya Pak ya. Apalagi perempuan itu punya hal-hal yang harus dijaga termasuk sumbang dua balehnya gitu. Ini sementara pendendangnya sendiri adalah perempuan. Yang pertunjukan salon dendang ini dilakukan pada malam hari gitu Pak. Ini menanggapi hal ini gimana Pak? Iya, pada prinsipnya kita di Minangkabau ini secara umum ya, menurut paham sistem matrilineal, artinya keturunan itu dihitung berdasarkan garis ibu, bukan matriarkat, kekuasaan perempuan. Dalam hal ini, inilah yang menjadi polemik dan konflik di Minangkabau dari awal dan dalam perkembangan kesenian itu sampai sekarang. Mungkin dari tahun 2000 ke atas mungkin sudah biasa saja, tapi sebelumnya ini tetap menjadi pergunjingan dalam masyarakat. Posisi-posisi seniman ini, apalagi perempuan, bagurau malam itu sering menjadi sorotan, dan masih banyak masyarakat yang masih menerima kehadiran perempuan dalam pertunjukan bagurau malam, apalagi dipandang dari segi norma-norma keagamaan, ya, dan itu tentu kurang tepat. Nah, ini pula lah yang refleksi ini yang menjadi persitegangan dulu antara adat dan agama, termasuk kaum pembaharuan kemudian, dan itu menjadikan seni ini seolah nanti sudah menjadi biasa saja, ada persoalan gender di dalam ya. Kalau sekarang mungkin tidak ada persoalan. Dulu tidak hanya dipertunjukkan bagurau saluang saja, di Randai pun demikian. Peran perempuan itu ditukar dengan laki-laki gitu, menyerupai seperti itu. Iya. Ditirukan. Tapi dalam perkembangan kemudian tahun 1980 dengan hadirnya STSI, ASKI Padang Panjang, mulai ada tawaran-tawaran perubahan di situ yang kita lihat bahwasanya kehadiran perempuan dalam bagurau malam itu sudah menjadi bagian pertunjukan juga sekarang, jadi tidak ada lagi gitu kan. Kalau dulu memang ada batasan norma yang barangkali agak sulit perempuan memasuki wilayah seni pertunjukan, apalagi malam gitu kan, dipandang dari segi norma. Tapi sekarang kayaknya sudah agak mereda gitu ya, karena banyak sekarang pertunjukan itu yang malam melibatkan para perempuan. Nah, itu barangkali yang terjadi di mulai dimaklumi sepertinya gitu. Ya, ada kesetaraan gender barangkali yang menuntut kiprah perempuan itu tidak hanya, ya mereka ingin juga tidak hanya di dapur aja gitu ya, ya, Pak, ya. ingin juga eksis ya di dunia pertunjukan gitu kan. Memang ada apa katanya? Iya. Nah, ini alasannya. Cuman secara normatif nilai-nilai religius, dan itu yang dikatakan sumbang do baleh tadi kan seperti itu. Sumbang salah laku parangai. Dia tidak salah tapi sumbang gitu. Jadi antara sumbang dengan salah itu beda. Seperti kita naik ke rumah janda itu sumbang, bukan salah. Tapi kalau terjadi apa-apa baru salah berdasarkan pasal tertentu. Jadi sumbang salah laku perangai. Sumbang itu belum tentu salah. Jadi kehadiran perempuan dalam pertunjukan itu sumbang. Ya, tapi menurut agama itu salah gitu kan. Nah, jadi ada semacam dialektika yang menimbulkan konflik psikologis di Minangkabau sampai sekarang gitu kan. Ya, tidak ada penyelesaiannya, walaupun Bukit Marapalam itu sudah dideklarasikan MOU antara kaum adat dan kaum agama. Tapi nikah satu suku yang dilarang, yang dibenarkan oleh agama itu ditentang oleh adat. Baik. Jadi konflik ini akan berkepanjangan terus. Jadi Minangkabau itu adalah sengketa yang tidak ada putus-putusnya. Jadi hal-hal itu yang dibangun menjadi nilai-nilai filosofis, karakter masyarakat Minangkabau yang mendua. Pada satu sisi dia beradat, pada satu sisi dia beragama. Ya. Nah, itu yang terjadi ke belakang. Ketika kaum adat dia beragama, ketika kaum agama dia beradat gitu kan. Jadi ambigu gitu kan. Jadi
Inilah yang membesarkan kita, memberikan ciri khas kita orang Minangkabau pada sisi dengan sistem matrilineal, dan itu sangat bertentangan dengan sistem patrilineal dengan agama Islam. Ya, karena itulah yang diperjuangkan oleh petinggi-petinggi dulu, ingin menetapkan ayah sebagai yang bertanggung jawab penuh dalam sistem kekeluargaan. Nah, ini di dalam sistem adat Minangkabau yang matrilineal kan mama gitu kan. Nah, inilah yang menjadi dialektika yang sekarang penyelesaiannya tidak ada. Mereka eksis dalam dua konsepsi, kata Pak Asril. Agama ya agama, ada kadang-kadang campur juga gitu kan. Nah, jadi ini yang terjadi, yang penyelesaian di Bukit Merapalam itu tidak tuntas. Jadi perang atau konflik psikologis ini akan tetap terbangun terus gitu kan. Baik, saya ke Pak Anwar nih, Pak Anwar. Dari banyaknya perkembangan budaya dan kekayaan etnik yang ada di Indonesia ini, menurut kacamata Bapak seperti apa budaya kita yang kaya ini di mata internasional? Itu dia, orang asing itu kan bahkan sebagian mungkin masih belum kenal Indonesia. Yang mereka kenal Bali. Bali ya Pak. Dikira Bali itu suatu negara sendiri, mungkin seperti itu bayangannya. Sementara Indonesia itu makin kabur, katakan gitu. Akibatnya adalah mereka berbondong-bondong datang ke Bali, seperti yang sekarang kemudian menjadi masalah karena ulah dari para turis-turis asing ini. Tapi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kan mulai mengolah potensi yang ada di wilayah-wilayah ini dengan memilih beberapa destinasi prioritas dan sebagainya dan sebagainya. Saya kira perhatian pemerintah untuk memeratakan pengembangan destinasi wisata di daerah-daerah yang lain itu juga sudah dilakukan. Kalau boleh saya mengomentari satu hal yang tadi disampaikan tentang sawer. Iya, silakan Pak. Kalau kita bandingkan dengan kehidupan kesenian rakyat di Pulau Jawa misalnya, ludruk. Kemarin saya baca di salah satu surat kabar bahwa pemain ludruk di Jawa Timur itu meninggal dunia, dan kemudian kalau nggak salah kemudian tidak ada lagi pemain ludruk andalan, katakanlah seperti itu. Nah, ini seni daerah itu biasanya kan bergantung kepada investor, katakanlah gitu ya. Investor itu bisa investor besar, investor kecil. Nyatanya yang terjadi kan gedung-gedung pentas wayang orang misalnya berguguran. Kelompok-kelompok komedian seperti Sri Mulat juga berguguran, pecah jadi kelompok yang lebih kecil dan sebagainya. Pasti itu berkaitan dengan masalah finansial. Jadi kalau kemudian ini menarik karena kalau dengan cara sawer ini berarti kan kita memberi demokratisasi juga, bahwa rakyat, masyarakat itu memberikan dukungan kepada kehidupan kesenian tradisionalnya secara mandiri, bukan dengan melibatkan orang lain. Melibatkan orang lain berarti kan menciptakan ketergantungan. Sementara kalau kita secara mandiri bisa bergotong royong, katakanlah begitu, untuk menghidupkan aset budaya kita, ini prestasi luar biasa menurut saya. Baik. Saya mau ke Pak Andar lagi nih, Pak Andar. Ini berbicara tentang perkembangan nih Pak, perkembangan saluang dendang, apalagi sekarang ada bagurau dengan organnya nih Pak. Ini bagaimana menurut kacamata Bapak? Karena sekarang kan genre musik juga beragam yang tengah dihadapi oleh generasi muda kita, yang tengah disukai, maksud kami, oleh generasi muda kita, baik itu generasi X maupun Y dan Z. Ini gimana nih Pak? Masalah perkembangan itu tentu nanti berkaitan dengan sebuah pertarungan sebenarnya ya. Iya. Baik itu pertarungan ideologi, pertarungan estetik, atau pertarungan nilai-nilai yang barangkali dibutuhkan oleh masyarakat.
Ini tentu terkait dengan perkembangan pemikiran-pemikiran atau konsep-konsep pemikiran ditawarkan oleh para ahli antropologi, sosiologi dalam perkembangan sejarah, perkembangan ilmu pengetahuan, baik itu yang modern, postmodern, postkolonial dan lain-lain. Ini dengan era prostruktural atau postmodern ini persoalan nilai ini seperti yang disampaikan Pak Asri tadi mulai tergerus. Yang penting bukan nilai, tapi bisa dijual nggak gitu. Nah, ini sebuah tantangan juga nanti ke depan bagi seni-seni tradisi. Kalau mereka hanya menghidupi diri sendiri dengan bentuk saweran, jadi saweran dengan apa saluang itu tentu berbeda karena etikanya dalam tentu mempunyai norma tersendiri ya. Tapi dalam perkembangan sekarang itu memang terjadi degradasi nilai, penurunan nilai, baik itu melingkupi seni, termasuk nama-nama orang Minangkabau sekarang kan sudah mulai modern, post struktural. Tidak ada Afifah lagi ya, sudah jarang. Siti Maimunah itu sudah jarang kita sebutkan. Sekarang sudah banyak ya nama-nama Eropa, nama-nama Rusia, Jon Stephenson namanya, tapi orang Minangkabau juga gitu kan. John, berarti sudah mengalami degradasi karena terjadinya sebuah pertarungan ideologi yang terkait dengan perkembangan ini. Nah, cuman dalam perkembangan ini tentu kita ya bagaimana pemerintah negara mengantisipasi dalam perkembangan sekarang ini yang tidak ada batasnya lagi gitu kan. Nah, ini tentu sebuah tantangan. Jadi akan terjadi sebuah pertarungan ideologi yang berkaitan dengan kebutuhan estetik, kebutuhan-kebutuhan lainnya di dunia pertunjukan termasuk di luar pertunjukan secara sosiologis maupun antropologis gitu kan. Jadi dalam hal ini memang pada zaman era 4.0 sekarang ini bukan persoalan nilai lagi, bukan persoalan produk, tapi bisa nggak dijual ini gitu kan. Nah, ketika bisa dijual itu dia menjadi komoditas. Ya inilah yang sekarang jualan-jualan ini seperti jasa online segala macam, dan itu sebuah perkembangan juga. Nah, bagaimana dunia seni dalam hal ini? RRI sudah memulainya sebenarnya dalam bentuk pergurauan jarak jauh gitu. Saya sering mendengar itu. Nah, tapi kan suasananya berbeda ya, karena mereka sudah berada di tempat yang berbeda, ruang yang berbeda, dikemas dalam sebuah program gitu. Ya mereka menanggapi, tapi kan sentuhan langsungnya tidak ada karena mereka sudah bisa berbelanja online kayak gitu. Jadi digitalisasi itu juga berdampak terhadap perkembangan selera. Nah, bagaimanapun ya kita lihatlah properti sekarang itu mulai runtuh karena orang tidak lagi manual gitu kan. Mereka sudah beralih ke belanja online sehingga terjadi juga lah kolab investor yang besar-besar itu, mall-mall yang sudah sepi gitu kan, karena mereka sudah bisa transaksi online. Nah, ini juga bagaimana ini posisi itu nanti dalam berkesenian. Yang penting bukan persoalan nilai tadi. Jadi seperti yang disampaikan Pak Asril, diantisipasi melalui Perpres tadi, tergerus persoalan nilai itu memang terjadi. Nah, bagaimana perkembangan di era digitalisasi ini dalam perkembangan seni tradisi? Nah, tentu itulah yang sebuah tantangan dialektika antara dua pilihan tadi ya. Ya kalau hanya bertahan dengan klasik, ya bukan tidak mungkin itu akan mati atau harakiri gitu. Tapi mengikuti perkembangan itu seolah kita melompat sebuah norma yang barangkali tidak lazim selama ini. Tapi itu merupakan realitas kehidupan yang saat ini yang kita hadapi dengan era milenial. Mereka tidak butuh nilai, mereka yang penting hiburan, senang gitu kan. Happy gitu ya Pak ya. Ya yang penting irama denyut perasaan itu sama dengan musik gitu. Nah, itu yang terjadi sekarang. Mereka tidak akan bernostalgia untuk tahun 60-an, bagaimana romantis bercinta pada tahun itu, tidak. Tapi kecuali orang-orang tua barangkali mereka ya bergurau itu mereka tidak akan hadir di situ, mungkin di pojok-pojok yang jauh-jauh mereka. Nah, mereka seperti itu. Tapi itu sudah jalan. Baik, baik. Ini tidak terasa sudah di penghujung nih Pak ya. Saya mau closing statement dulu. Silakan mulai dari Pak Asril. Kita sangat apresiatif ya. Perhatian pemerintah melalui Permen atau pemajuan kebudayaan dari 10 pokok-pokok pikir pemajuan kebudayaan di Indonesia, salah satunya seni. Artinya kehadiran negara memang perlu kita sambut apresiasi dengan baik. Sekarang bagaimana seni-seni tradisi termasuk salon dendang ini tidak hanya
dilakukan oleh masyarakat atau seniman saja, tapi juga oleh pemerintah atau instansi yang terkait yang bisa mendukung untuk kemajuan kebudayaan ini. Cukup Pak, cukup. Ada sedikit yang perlu disampaikan gimana ya? Silakan Pak. Selama COVID saya mengamati pertunjukan Salong Dendang ini miris juga, yang live seperti semalam. Itu mereka memang down. Artinya tidak banyak pertunjukan yang dilakukan. Beberapa seniman ada yang berani melakukan di Payakumbuh, namanya Baguro Lapia, melakukan pertunjukan di warung-warung kopi menunggu saweran kecil untuk menyambung hidup. Tapi grup di Padang, grup Langkok Grup, pimpinan Hasanawi yang dikondisikan, diatur oleh kawan koreografer Joni Andra dan Asros Kumbang, membuat pertunjukan melalui YouTube dan awalnya Facebook, kemudian YouTube. Jadi setiap minggu, dan saya mengikuti hampir setahun, di saweran itu melalui rekening. Menarik juga, Online jadi digital, gitu online. Ya, Pak, ya? Jadi penikmatnya, ya pendengar ya, sampai jauh. Karena Facebook atau YouTube kan nggak ada yang batas. Iya. Tidak hanya sekitar kita di sini, Malaysia juga merequest pertunjukan mereka. Baik. Sampai ya itu salah satu cara mereka menghidupi diri. Saya kira ini salah satu dinamika perkembangan dengan situasi yang terjadi. Baik, Ya, terima kasih Pak Asril. Pak Andar, silakan Pak Andar. Dalam perkembangan kesenian ini tentu bagaimanapun yang seni dengan kehidupan masyarakat itu pasti sinkron. Kalau enggak, seni itu akan mati. Sepanjang sinkronisasi ini bisa bertahan, terlepas ini biaya sendiri atau biaya mandiri atau apakah masyarakat pemerintah, sebaiknya tentu harus ada subsidi dari pemerintah dengan bentuk program yang jelas. Kalau mereka mengandal ini menjadi sebuah sumber ekonomi penghidupan, untuk kita bisa bayangkan berapalah penghasilan mereka untuk kebutuhan hidup ya. Tentu ini yang barangkali mudah-mudahan melalui undang-undang pemajuan kebudayaan tadi, para seniman ini tidak hanya berjuang sebagai pejuang budaya, tapi kehidupannya juga tentu harus diperhatikan. Apakah itu memungkinkan, itu tergantung dari barangkali dari kebijakan pemerintah. Yang penting seni itu tetap pasti sinkron dengan kehidupan masyarakat. Kalau tidak, dia akan mati. Barangkali itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Anwar. Silakan Pak Anwar. Iya, kemarin saya mampir ke Museum Bustanul Arifin dan menemukan 2 orang anak bermain congklak, main congklak gitu. Saya tanya, kamu besok besar jadi apa? Mau pengen jadi apa? Yang satu menjawab, TNI Angkatan Darat. Yang satu menjawab, saya pengen jadi pengganti Ronaldo. Saya bayangkan seandainya salah satu dari mereka itu mengatakan, saya ingin menjadi seniman saluang yang mendunia. Kenapa kita nggak mau melakukan hal seperti itu? Bagaimana caranya? Pasti kolaborasi, sinergi antara berbagai pemangku kepentingan tadi. Nggak mungkin kita mau menjadi pahlawan sendiri gitu ya. Itu sudah nggak zamannya. Tapi bergandeng tangan supaya kemudian kebudayaan kita ini benar-benar bukan cuma kita menjadi konsumen, tapi kita menjadi produsen budaya global. Baik, terima kasih atas waktunya Bapak narasumber yang hebat dan luar biasa. Baik pendengar dan pemirsa RRI Net, demikian obrolan budaya kami dari RRI Bukit Tinggi. Satu yang pasti, bahwasanya budaya Salong Dendang akan tetap terus ada, tidak akan tergerus oleh perkembangan zaman karena mereka selalu fleksibel mengikuti perkembangan zaman. Saya Darwita Roza dari RRI Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Salam budaya.